Mari kita lihat bagaimana respon sebuah bahan isolator dan bahan konduktor terhadap medan listrik yang berubah-ubah terhadap waktu. Nah, seperti yang sudah kita turunkan sebelumnya, medan listrik tersebut memiliki frekuensi omega. Di sini kita lihat terlebih dahulu bagaimana respon sebuah bahan logam atau bahan konduktor ya. Misalkan kita memiliki sebuah bahan konduktor dengan ketebalan tertentu seperti ini, dan dari samping kiri ini adalah arah datang gelombang elektromagnetik. Maka ada dua kemungkinan apakah gelombang elektromagnetik tersebut atau tiga kemungkinan ya, dipantulkan, diteruskan, ataupun diserap sebagian. Jadi untuk yang diserap sebagian barangkali seperti ini, kemudian yang diteruskan maka dia akan tembus sampai ke belakang gitu ya. Nah, pembahasannya waktu kita memodelkan dengan model Drude itu adalah ada range atau ada batasan frekuensi yang disebut dengan frekuensi plasma, di mana apa atau gelombang elektromagnetik yang lebih besar dari frekuensi plasma, maka dia akan diteruskan atau transparan begitu ya. Jadi untuk gelombang elektromagnetik omega yang lebih besar dari besar suatu konstanta yaitu omega plasma, maka akan diteruskan. Sementara jika omega lebih kecil dari omega plasma, maka akan terjadi atenuasi atau kondisi di mana diserap sehingga tidak dapat menembus bahan logam ini. Nah, ini adalah kondisi untuk bahan konduktor. Pembahasan kita kali ini adalah kondisi yang terjadi ketika gelombang elektromagnetik atau medan listrik yang berubah-ubah tersebut masuk ke dalam bahan isolator. Nah, pada bagian sebelumnya di bahan isolator terdapat 3 mekanisme di mana terjadinya polarisasi. Yang pertama adalah kita melihat untuk setiap atom itu terjadi polarisasi yang disebut dengan elektronik. Kemudian mekanisme yang kedua itu adalah polarisasi yang diakibatkan oleh pergeseran posisi inti ion di dalam kristal atau ionik ya. Yang ketiga mekanismenya adalah kalau di dalam bahan isolator tersebut terdapat suatu dipol yang bebas menyarahkan dirinya, maka kontribusinya disebut orientasi. Nah, 3 cara ini bisa terjadi dalam suatu bahan secara bersamaan jika kondisinya memenuhi. Kalau elektronik tentu di setiap bahan ada atom, jadi dia selalu ada gitu ya. Ionik ini hanya tergantung pada bahan yang memang memiliki penyusun berupa inti ion. Ya, misalnya ini adalah garam ya, bisa tersusun dari inti ion Na+ dan inti ion Cl-. Kemudian orientasi kalau dipolnya dapat berubah begitu ya arahnya, maka dia akan muncul orientasi. Nah, namun respon suatu bahan isolator bisa jadi hanya elektronik saja. Kenapa? Karena barangkali tidak ada unsur atau atom ion di dalamnya, atau tidak ada dipol yang bisa berubah-ubah orientasinya. Namun jika ketiganya ada dalam suatu bahan, maka bisa juga hanya elektronik saja responnya ketika ada medan listrik. Diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh frekuensi medan listrik yang masuk ke dalam bahan isolator tersebut itu melebihi suatu batas frekuensi ambangnya. Kita sebut saja misal ambang begitu ya.
Namun dalam pembahasan kita kali ini, frekuensi ambang ini sebenarnya sudah diketahui, yaitu frekuensi cahaya. Jadi kita tulis saja frekuensi ambang ini adalah frekuensi cahaya tampak. Sementara frekuensi di mana semua mekanisme ini bisa terjadi itu adalah frekuensi di bawah frekuensi cahaya tampak. Mengapa demikian? Karena cahaya tampak itu frekuensinya cukup tinggi ya. Jadi omeganya itu berada di sekitar 10 pangkat 14 sampai dengan 10 pangkat 15 Hz. Sehingga untuk frekuensi yang cukup tinggi seperti ini, posisi inti ion dan orientasi dipol itu tidak dapat lagi mengikuti perubahan medan listriknya. Karena kita tahu kan frekuensi itu adalah frekuensi yang mengatur suatu saat medan listriknya ke arah kanan seperti yang ditunjukkan di sketsa ini, dan pada saat yang lain medan listriknya ke arah kiri. Jadi ini yang terjadi pada gelombang elektromagnetik ya. Berubah-ubah arahnya sesuai dengan besar dari frekuensinya gitu ya. Frekuensi ini adalah frekuensi sudut ya. Nah, untuk ion dan orientasi, jika frekuensi yang datang itu berada di range spektrum cahaya tampak, yaitu yang 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15 Hz ini, maka dia tidak akan bisa mengikuti. Sehingga yang terjadi pada bahan isolator hanya polarisasi dari elektronik saja. Ini ya. Polarisasi dari elektronik. Sementara dari ionik dan dari orientasi tidak terjadi polarisasi apapun. Karena itu kita akan melihat bahwa fungsi dielektriknya itu juga menjadi berkurang ya. Fungsi dielektrik sendiri ini yang kita tulis dengan epsilon kecil ya. Kalau pada range frekuensi cahaya tampak, ini omega cahaya kita tulis, dibandingkan dengan omega yang di bawah dari frekuensi cahaya tampak, maka itu akan berbeda nilainya. Untuk omega dengan cahaya, di mana gelombang elektromagnetik yang datang medan listriknya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi cahaya, misalnya nilainya untuk bahan intan atau diamond ya, diamond itu adalah 5,66. Sementara untuk omega, di mana frekuensinya cukup kecil sehingga kadang disebut pula dengan statik begitu, karena masih bisa merespon ya elektronik, ionik maupun dipolnya, itu nilainya adalah 5,68, jadi lebih besar. Kemudian bahan yang lain misalnya NaCl, di mana kontribusi ioniknya sangat jelas ya, ini seperti yang dicontohkan di diagram. Ketika frekuensinya cukup tinggi, yaitu frekuensi cahaya tampak, nilai dari fungsi dielektriknya ini yaitu 2,34. Omega NaCl gitu ya. Tapi ketika frekuensinya rendah, yang kita sebut dengan istilah frekuensi statik tadi, nilainya akan lebih besar karena ada kontribusi dari ion dan dipol. Tapi ketika frekuensi cahaya, frekuensi yang lebih tinggi, ion dan orientasi dipolnya tidak bisa mengikuti perubahan medan listriknya, sehingga kehilangan polarisasi akibat dua mekanisme ini. Nah, kalau polarisasinya tidak terbentuk, maka tinggal dari kontribusi elektronik saja, maka nilainya akan jauh lebih kecil ya pada frekuensi cahaya. Nah, inilah
salah satu contoh di mana konstanta dielektrik pada mekanisme medan listrik statis yang sekarang kita sebut dengan fungsi dielektrik ini, fungsi dielektrik namanya, itu bergantung pada frekuensi. Jadi walaupun ditulis dielektriknya tidak ada kurung seperti ini, tapi saat kita membahas materi ini kita tahu bahwa fungsi dielektriknya bergantung pada frekuensi. Contohnya adalah pada dua bahan yang ditampilkan di sini, nilainya akan berbeda bergantung pada frekuensi apa yang masuk di bahan tersebut.